Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Mantap, berdasarkan RUU nomor 5 pasal 131A ayat 1 2014, honorer diangkat ASN tanpa tes. Berikut ulasannya. Wajib. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website unews.id. Informasinya yaitu, mantap, berdasarkan RUU nomor 5 pasal 131A ayat 1 2014, honorer diangkat ASN tanpa tes. Berikut ulasannya. Wajib. Simak informasinya baik-baik. Unews.id. Kabar baik bagi pegawai honorer, PTT, dan kontrak di Indonesia. Tahun 2023 akan menjadi harapan baru bagi mereka yang bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, karena mereka akan diangkat secara otomatis tanpa harus melewati tes seleksi yang ketat. Benarkah? Simak penjelasannya berikut ini. Mengacu pada perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN melalui rancangan undang-undang atau RUU, ASN telah memberikan kabar gembira, di mana pasal 131A ayat 1 dalam RUU tersebut menyatakan tenaga honorer, PTT, dan kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat sebelum tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara otomatis. Namun sayangnya hanya ada 6 kategori tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes seleksi, yaitu yang bekerja di bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Selain itu, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki masa kerja paling lama. Bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria tersebut, mereka akan diangkat menjadi PNS tanpa harus melalui tes seleksi terlebih dahulu. Pengangkatan PNS juga mempertimbangkan faktor masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Meski kabar ini sangat menggembirakan bagi pegawai honorer, PTT, dan kontrak, mereka yang tidak bersedia untuk diangkat menjadi ASN juga dapat membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan tenaga honorer, PTT, dan kontrak di Indonesia dapat meraih status PNS dan menikmati hak dan tunjangan yang setara dengan pegawai negeri lainnya. Bagi tenaga honorer, PTT, dan pegawai kontrak di Indonesia, tahun 2023 juga membawa kabar baik karena mereka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa harus melalui tes seleksi. Kabar ini tentunya akan disambut dengan senang hati oleh mereka yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah memuat ketentuan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi. Pasal 131A ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga honorer atau pegawai tidak tetap atau pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Namun pengangkatan PNS tetap memperhatikan batasan usia pensiun dan memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama. Sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut, ada 6 kategori tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS secara langsung, yaitu yang bekerja di bidang fungsional,
administratif, pelayanan publik, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan penelitian. Selain itu, persyaratan lain yang dipertimbangkan dalam pengangkatan PNS adalah masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Kabar baik ini tentu memberikan harapan baru bagi tenaga honorer PTT dan pegawai kontrak di Indonesia. Namun perlu rekan-rekan honorer diketahui bersama pengangkatan ASN tetap memperhatikan persyaratan dan prioritas tertentu sehingga tidak semua kategori dapat diangkat secara langsung. Bagi mereka yang ingin diangkat menjadi PNS, mereka harus memenuhi persyaratan dan menunggu keputusan dari pemerintah. Benarkah hal ini bisa dipertanggungjawabkan mengingat pemerintah sudah mengeluarkan surat penghapusan honorer pada bulan November 2023 mendatang? Terlebih hasil keputusan ini masih menjadi polemik dari berbagai kalangan, sehingga bisa saja aturan RUU yang dijabarkan di atas juga bisa terlaksana atau sebaliknya. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.